Bang Zuma, dia katanya kemarin mau ajarin Bang Kriosmoto bahasa Ibrani. Iya, betul. Soal kejadian Zuma, 1 nomor 1. bentar. Si Apa? Zuma aja ya lebih saya akui Nandar daripada Zuma karena Zuma belum tentu bisa seperti Nandar. Baik kayak gitu. Coba lah Kalau kau Zuma Ibraninya dan Yunaninya itu masih belum dapat. Saya lebih mengaku aja ngomong aja jempol gak kepada jelas. Nandar. Memang dia guru saya. Gitu. Beliau guru Ibrani saya. Begitu. Nah, itu. Jadi kita harus mengakui hal itu. Terus Jadi artinya ya dalam berapologet itu saya lebih dalam kualitasnya itu Nandar daripada Bang Zuma. Gitu. Iya, saya juga mengakui itu. Terus? Nah itu. Nah jadi begini, saya tidak mau. Sabar ya Bang, saya sapa dulu ini. Ya selamat pagi Bang Zaulailai, Bang Zeki Kalaolao. Bang Zeki Kalaolao. Assalamualaikum, turunkan aja Kak, kena pencet Kak. Tuh, Kak. Oh iya. Oke. Tunggu Boleh dulu saya sebentar tanya ya, nggak dulu. tentang Sebentar dulu dek. Jackie, halo, selamat pagi. Jackie, halo, Jackie, Hap, nah lanjut. Ya dulu silakan. ini kan gini kan Naura, ini kan temanya apa arti Kristus? Ya. Kalau saya balik tanya apa arti Islam? Silakan. Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa arti Islam, Islam itu berasal dari bahasa Arab. Yuslimu, aslama, dan islaman. Artinya selamat. Itu jelas itu. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Maaf ya. Oke. Yesus bukan juru Kristen tapi juru Islam. Ya. Oke, kira-kira Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, betul? Ya, sama seperti Yesus, Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri. Kepada siapa? Kepada Bapa yang telah mengutus aku. Itu ucapan Yesus. Saya jadi malu kalau dengar. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia Muslim. Yohanes 14:31. Saya tidak masuk ke sana. Artinya yang saya mau tahu ini berserah diri itu yang seperti apa dulu? Berserah diri itu artinya dia sunat hati. Tidak sombong, tidak angkuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan sunat, perintahkan kemudian mandi junub. Semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan ditundukkan hatinya, ikhlas menerima perintah. Itu namanya berserah diri. Sama seperti Yesus berserah diri. Yesus itu Muslim yang taat. Baca Yohanes 14:31. Yesus adalah Muslim yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan dan ia laksanakan. Oke, Bang Zuma. Jadi kalau saya bernarasi dulu ya, nanti baru dibantai ya. Jadi arti berserah diri itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa menyerahkan itu adalah ada kata iman di sana. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan. Arti Muslim itu adalah iman. Jadi
selama ini yang saya dengar di komal-komal yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu adalah akal, berpikir. Ternyata arti dasar Islam itu sebenarnya adalah jangan diganggu orang nyusun kata-kata sudah susah diganggu pula, kayak mana ceritanya? Bentar, Kasian. bro. Jadi ternyata selama ini ya Islam itu adalah beriman, bukan berpikir, bukan berakal. Wah. Itu harus paham itu. Enggak, aku takut kejangkitan mabuknya, nanti aku diam-diam lah. Enggak. Aku itu santai, bro. Tidak seperti kalian terguncang. Dengar kalian gitu. Jadi yang selama ini yang dinarasikan itu berakal berpikir, tetapi dasar Islam itu pengertiannya adalah iman, bukan berakal. Silakan bantah. Iya. Rendah, sebelum menanggapi ini kebalik ya. Dia yang Islam ternyata di sini, kita yang Kristen. Lanjut. Jadi Islam itu berdiri di atas akal. Justru Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu memenuhi kemudian neraka karena ketika dia hidup mereka tidak berpikir. Al-Quran surah Al-Araf ayat 179. Orang-orang kafir dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 itu menyesal di neraka. Kenapa? Karena mereka ketika di bumi tidak berakal. Sedangkan dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 9, hanya orang yang berakal lah yang kemudian yang mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan kalian mana bisa orang menjadi Kristen bukan karena berakal. Orang menjadi Kristen hanya karena kepercayaan saja. Contoh, Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Boleh masuk akal enggak? Enggak. Kenapa Anda imani? Ya kan Anda enggak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang mendapat pelajaran. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika kita berbicara mengenai akal, akal ini makhluk materi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya Allah, yang dengan akal itu kemudian kita sebagai manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Akal yang ada di kepala saudara itu ya harusnya mengikat saudara dalam realitasnya sebagai hamba Allah. Tetapi ternyata Anda tidak memanfaatkan itu. Akal ini itu jelas berkarya menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Akal menjadi sarana membangun peradaban manusia. Akal menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, berupa norma, aturan-aturan, hukum-hukum, ketetapan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu demi kemaslahatan, maka akal mengantar kita membuat sebuah instrumen aturan, baik itu sosial, norma, nilai, dan seterusnya. Tapi sayangnya di agama Anda itu ketika berbicara mengenai keselamatan tak boleh menggunakan akal. Akal manusia tidak akan pernah bisa menghantarkan manusia menjadi seorang Kristiani. Nggak bisa. Yang bisa mengantarkan manusia menjadi Kristiani itu hanya doktrin, dogma. Percaya saja, jangan gunakan akal. Jadi terbalik. Kepercayaan yang ada di Kristen itu adalah kepercayaan yang dibangun tanpa akal. Tapi kepercayaan yang dibangun hanya karena dogma, doktrin. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Hidup. Artinya tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Yang kamu sembah mati, dibunuh oleh manusia. Masuk akal? Tidak masuk akal. Anda imani? Ya, karena iman Anda memang harus bertolak belakang dengan akal. Berbeda dengan kami umat Islam. Iman kami harus seia sekata dengan akal. Itu bedanya. Jadi Kristen
adalah keyakinan yang dianut tidak menggunakan akal, sedangkan Islam adalah kepercayaan yang wajib menggunakan akal. Itu pembedanya. Silakan. Oke. Kita harus tahu dulu ya, dasar akal itu apa? Ya. Yang menjadi dasar akal itu didasari apa? Apakah itu didasari indra mata, kelima indra mata lah istilahnya. Kalau seandainya akal tidak didasari dari indra di dalam bagian tubuh manusia, maka itu disebut apa? Disebut berilusi, ya, berilusi. Karena kenapa? Karena ketika dia berilusi, itu adalah sesuatu yang tidak betul-betul terjadi, ya. Jadi kita harus tahu dulu akal itu betul-betul dilihat secara indera dan dirasakan dan betul-betul terjadi. Nah, kalau kita merujuk kepada pengertian Islam itu sebenarnya, ya, itu adalah berserah diri, yang dimana pewahyuan itu diterima di Gua Hira, ya, di Gua Hira, di mana di situ dia menerima wahyu yang dimana yang sudah terjadi dan tidak terjadi pada saat itu dan diceritakan kembali. Nah, artinya bahwa Ini ngomong Islam apa itu, sih ini Bang? Bingung Bang. Bentar. Anda kalau udah kena, tolong jangan ubah haluan. Coba kalau misalnya akal ke akal. Enggak. Masa ke akal ke Gua Hira, gimana ini bicara akal? Bentar. Gimana sih ini? Bentar. Jangan berubah haluan kalau udah kena. Ini botolnya permanen ini orang Bang. Enggak, Botolnya saya permanen. tuh lagi berusaha nusuk jantungmu loh. Tenang, dengarkan saja. Ya, dengarkan saja. Ya. Jadi ketika wahyu itu diterima, ya, yang dimana sudah terjadi di masa lampau dan diceritakan kembali, itu yang disebut kalian mengimani. Itu makanya disebut Islam itu adalah berserah diri. Nah, jikalau kalian berakal itu didasari dengan indera, mata, kulit, hidung, lidah, itu dirasakan. Tanpa itu tidak disebut akal, itu disebut halusinasi. Begitu, silakan. Oke, baik. Pasang kuping ya, pakai akal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu sudah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilil nar faqad akhzaitha wa ma lizzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi Al-Quran menerangkan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Bagi orang yang berakal, terjadinya siang dan malam, mereka sudah melihat pencipta langit dan bumi itu ada. Karena tidak mungkin ada siang yang ciptakan itu pemerintah, presiden, atau sebuah negara, atau sebuah alat. Tidak mungkin.
ini pasti ada yang mengaturnya. Inilah yang disebut Tuhan, yang kami menamainya Allah. Kemudian orang yang berakal tatkala mereka duduk, tatkala mereka berdiri, tatkala mereka berbaring, mereka akan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka akan berkata dalam benak mereka, dalam akalnya, Tuhan, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Tuh. Jadi orang yang berakal, Bung, ketika melihat alam semesta ini, mereka sudah sampai kepada Tuhannya. Sementara yang Anda maksud Tuhan itu yang bisa Anda pelototin, yang Anda bisa tampar, yang Anda bisa telanjangin, yang bisa ditombak lambungnya, itu yang Anda bisa sebut Tuhan. Nah, sekarang kita kerucutkan permasalahan. Biar kita tidak terlalu jauh, nanti Bang Dewa tegur lagi. Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, berserah dirilah engkau kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Mereka menjawab, tidak. Aku mengikuti apa yang orang tuaku, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Sekarang Al-Quran ini salah enggak? Ketika saya bertanya kepada saudara, wahai saudaraku, ya aduh, siapa yang memerintahkan engkau menyembah anak Maria? Siapa yang mencontohkanmu? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajakmu melakukan hal itu? Pasti jawabanmu, orang tuaku. Orang tuamu ditanya, siapa yang ngajarin? Kakekku. Kakekmu ditanya, eyangku. Eyang, sampai intinya, apa yang Anda lakukan bukan karena akal. Apa yang Anda lakukan bukan karena ilmu pengetahuan. Yang Anda lakukan hanya karena mengikuti nenek moyang. Buktikan aja. Siapa yang mengajari Anda ke gereja? Jawab. Oke. Sebenarnya saya ini mau fokus dengan pertanyaan saya, tapi nanti akan saya jawab pertanyaan yang terakhir. Jadi yang saya maksud dengan akal dan iman, ya. Jadi harus kita tahu, ya, yang di mana akal letaknya dan di mana iman letaknya. Jadi kita harus membedakan dua hal itu loh, bro. Jadi ketika wahyu itu diterima, jadi saudara itu dipaksakan untuk percaya kepada wahyu itu, yang dimana yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad itu, dimana diceritakan pada masa lampau yang sudah terjadi, dan harus Anda percaya walaupun Muhammad tidak menyaksikan secara mata yang terjadi. Itu yang disebut iman. Sedangkan akal itu yang dimana dia menyaksikan, melihat kejadian itu yang disebut akal yang rasional. Jadi bang, itu seharusnya Bang Zuma membedakan hal itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa siapa yang beragama imani saja, siapa ajaran yang mendoktrin, siapa agama yang mengajarkan dogma, itu adalah ajaran Islam. Bentar. Kalau jangan terguncang bro. Tadi kalau si Bang Zuma bernarasi, saya tidak mengganggu loh. Iya, tapi gimana yang kita menghargai. Enggak. Tadi si Bang Zuma saya enggak mengganggu ketika dia bernarasi. Tolong kita saling menghargai. Enggak nyambung soalnya. Kecuali kalau nyambung. Enggak. Ya udah, makasih aja. Ya duduk, ente istirahat dulu ya duduk. Istirahat dulu. Taktik kalian. Ente istirahat dulu, weh. Kalau kalian sudah kena tusuk, maka jadi kalian itu ganggu bernarasi orang. Pak Kaji, sama Pak Kaji aja. Nah ini kan nggak nyambung soalnya. Nah ini kan. Ya saya sebelumnya saya minta maaf nih ya. Iya dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan lagi? Saya mau lanjutkan nih. Nggak usah. Udah istirahat dulu. Istirahat.
Nah ini kan. Ya, ya saya mau bertanya Oke, dulu Bang. bentar dulu bro. Saya mau selesaikan hal ini dulu ya. Kita buktikan siapa yang mengimani saja dan siapa yang berakal di sini. Kita harus membuktikan itu dulu. Nah kita harus tahu iman dan akal itu apa. Itu yang harus kita gali, dua hal itu. Kalau kita tidak bisa Silakan, membedakan Pak Haji. itu, maka kita... Pak Haji, saya nggak akan ganggu kalau misalkan diskusinya itu terarah, Pak Haji. Saya nggak akan ganggu. Loh, Silakan. Bang Mahadewa, kalau seandainya sudah kena Anda, jadi Anda jangan mengganggu kita- narasi orang. Udah kena Oh, Anda ini loh. ya. Jadi Oh, ini nggak karena dapet kita. kalian tidak bisa membedakan iman dan akal. Anda itu udah kena di situ. Ente Iman ngebedain adalah- manusia sama Ya. Tuhan aja kagak Jadi- bisa. Gimana sih? Iman adalah Iman itu adalah didasari atas sesuatu hal yang tidak dilihat tetapi dipercaya. Salah bang. Oke, itu iman. Tetapi akal itu adalah dilihat secara kacamata Lo di mana tuh? dan Itu pakai kacamata diimani. apa tuh lihatnya tuh? Ya aduh. Dilihat mata. Anda kan punya mata enggak? Itu yang disebut Iman itu berakal. Yesus Nah, jadi Tuhan. Akal yang itu Yesus agama manusia, yang gitu. mendoktrin itu adalah Islam sebenarnya. Gini ya. Karena seutuhnya kaidah-kaidah Al-Quran itu diterima secara wahyu yang tidak pada saat itu terjadi. Bentar, jangan bro, jangan di mute. Yuk pakai edukasi lah. Di mute. Ini Kita ya. saling menghargai di sini. Tank Top Ketika saya Lena bernarasi- Wijaya. Yuk dengar ya, Tank Top Lena Wijaya. Yuk Ketika ngomong, saya tak ada bernarasi, tolong jangan diganggu. Begitu juga ketika Anda bernarasi, saya nggak ganggu gitu loh. Nggak ada edukasi kita. Jadi itu kawan. yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan. Jadi yang agama nggak yang ada imani isinya saja. soalnya. Iya. Loh. Apa edukasinya? Oke, Iman itu saya Yesus mau- Tuhan. Kalau akal itu Yesus manusia, itu udah kelar itu. Tahu penjelasan Bang Silakan, Zuma Kiki. tentang iman dan akal. Silakan. Ya. Sudah tadi Silakan, aku sudah tadi pertanyaanku tadi. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu itu kan tentang kekristenan. Di siapa yang mengajari saya menyembah Kristus, siapa Itu yang mengajari hubungannya saya iman dan untuk akal. begereja. Nah, itu saya mau fokus kepada pertanyaan saya tentang iman. Saudara dulu ketika nanti masuk ke Kristenan ya kan malah panjang ceritanya, kita nanti beda ini jalur. Itu satu-satu Iman. dulu. Selesaikan dulu Iman pertanyaan itu- saya. Iman itu kepercayaan, keyakinan, itu iman. Yakin, Iya, betul. percaya. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum terjadi, betul? Walaupun belum terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu Atau iman. belum pernah dilihat, betul? Iya, Ya. oke. Akal? Akal itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi segala sesuatu, menelaah, Oke. menjelaskan, menguraikan, dan memilah antara baik, buruk, dan seterusnya. Itu akal. Oke. Bang Zuma kalau terang kan enak banget ya. Tidak kayak si Tromolinja tuh. Iman dan akal Bentar. itu adalah pikiran. Jadi yang iman apakah- di mana akal itu Bentar. berfungsi untuk beriman tapi pakai kacamata. Di mana kacamata? Balik ke akal. Apakah Yuk, pingin itu gua hajar. apakah akal itu betul-betul dirasakan oleh Nabi Muhammad, saudara? Pewahyuan Udah itu. langsung ke KJ aja. KJ, ayo silakan. KJ, jangan kita buang masa, silakan diambil buang alih. sampah ya. Teman-teman, Dinda Rocky dan juga Al Hidayah, silakan. Bang Pera. Saya bikin Nah, kopi mungkin dulu si sebentar. KJ Silakan. ini, Pakai Silakan, maaf aku Dek, ya, silakan. Bang. silakan KJ, apa yang mau Iya, disampaikan? Silakan. masaku masih segar ini, ya. silakan. Ya Bang, sebelumnya minta maaf nih Bang ya. Iya, dimaafkan. Tunggu, Ya. Bang Dewa maafkan nggak Bang Dewa? Kalau aku Maafin maafkan. kok.
Dewa maafin. Oh maafin. Oke. Lanjut. Sudah dimaafkan. Nah ya, kalau kalian, saya ini dari Kristen. Kalau menurut kalian itu, menurut Islam, bahwa Yesus Kristus itu nabi atau apa? Jawab. Oke, silakan. Akhir atau Bang Sema mungkin kalau mau masuk. Enggak apa-apa. Ustaz Hidayah aja yang jawab apa-apa. Kenapa jangan kau Ustaz? Oh, Kiai Ahli Hidayah aja yang jawab apa-apa. Waduh, lebih parah malah. Ya, saya mempertanyakan itu aja. Kalau menurut Islam bahwa Kristus itu yang kami tuhankan itu, menurut Islam itu nabi atau apa gitu? Baik, terima kasih Bang Keji ya. Pertanyaannya, menurut Islam apakah Yesus itu nabi? Ya. Jadi gini, kalau ini sekali lagi merungkai apa yang Gerondaki bilang tadi, akal ini kan mendeteksi atau membuktikan sesuatu yang boleh dinalari oleh manusia, kita umumnya. Jadi kalau bilang Islam Bang itu salah, karena itu sama dengan Islam menalari sesuatu yang nanti dianggap salah sama Kristen, akhirnya tidak dipercayakan gitu. Jadi kalau ditanya kemudian Yesus itu menurut Islam nabi atau sebaliknya, menurut kitab Al-Quran dia nabi. Nabi kepada siapa? Kepada Bani Israel. As-Saff ayat 6. Jadi ini bukan menurut Islam, tetapi menurut kitab. Nah kemudian kalau Bang Kiji tidak percaya Al-Quran, aku tutup lagi Al-Quran tuh. Aku bahkan kasih tahu di dalam Bible saudara sendiri bahwa dia nabi. Yohanes 4:44. Yesus yang bersaksi seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Bahkan Yesus sebagai seorang nabi pun mengaku bahwa di Yohanes 13 nomor 16 seorang hamba yaitu nabi tidak lebih tinggi dari tuannya atau rasul utusan dari yang mengutusnya. Jadi dua-dua kitab ini sehingga jangan terkesan framing tuduhan orang Islam mengatakan dia nabi. Alhamdulillah dari apa yang antum tanya menurut kitab Anda pun dia nabi gitu. Silakan. Iya Bang, tadi Abang bilang bahwa di kitab Kristen ada tertulis bahwa Yesus itu nabi, iya? Benar. Ya, di mana tertulis Bang? Bentar saya Yohanes buka. 4:44. Ya, coba bacakan Bang. Sebab Yesus sendiri yang memberi kesaksian seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Bahkan di dalam Matius 21:11 banyak Bang kalau itu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Yohanes 7 nomor 40, Yesus Nabi yang akan datang. Di dalam Markus 14:65, dia ini seorang Nabi. Iya, yang bersaksi itu orang lain. Bahwa itu yang bersaksi itu bukan dirinya sendiri kan? Yohanes 5:44 itu perkataan Yesus Bang. Yesus berkata, aku adalah seorang Nabi. Iya. Yesus sendiri yang bersaksi. Itu ayatnya di situ. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Ya, silakan ketahui kitab Anda Bang. Silakan lanjut. Iya. Gimana akhir oke atau Bang Dewa mungkin masuk? Sebenarnya aku moderate ini. Gimana aku masuk boleh nih? Atau nih, Bang Kores, Aki, silakan. Tidur mungkin Aki Kores nih. Ini silakan, lanjut. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bang Kores. Oh iya, ini karena lagi di. Suaranya kecil. Iya tahu. Ini gua lagi di persembunyian, lagi sembunyi di Rusia, jadi tolong dilanjut dulu aja. Dewa dengarkah? Aku tidak dengar. Serius, tidak dengar aku. Ini aku lagi sembunyi di Rusia. Oh, di Jauh kali di Rusia. Takut diguruduk. Oh, takut diinterogasi ya? Iya, lanjut dulu. Dewa masuk dulu. Dewa. Jangan tidur, Dewa, silakan. Tadi pemaparannya sudah dijelaskan sama Bang Al. Sekarang dia tidak mengakui kalau Yesus adalah seorang hamba. Yesus adalah. Jadi ya gini aja lah Bang. Kalau misalnya dari aku pribadi Bang ya.
Karena Di sini gini kita bang, Bang KJ. Kita di sini diskusi lintas agama, bukan mewakili diri sendiri. Kita berdasarkan Oke, apa Bang. yang tertulis. Saya cuma memberikan pendapat dari saya aja bang. Oh, Jadi pendapat gini, boleh Bang, ya. diterima boleh tidak ya? Soalnya ini pendapat ya. Oke, iya. Baik. Jadi gini aja bang, karena kita kan beda agama, ada yang Islam, ada Hindu, ada Kristen, jadi seperti itu. Jadi apalah artinya, apa gunanya untuk dibahas-bahas agama? Karena kayak gini bang, mau kalian bahas pun agama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar menurut Kristen itu, mau kayak mana pun yang kalian bilang bahwa dari sejak lahir Kristen itu tidak akan pernah gimana berubah pikiran gitu, karena yang diimaninya memang dari sejak awal ya udah itu gitu, udah Kristen gitu. Jadi mau kayak mana pun mau dibilang ini itu nggak akan bisa berubah gitu. Jadi apa artinya dibahas-bahas, apa artinya dipermasalahkan soal agama itu gitu. Baik, ini jawabannya itu ada di Al-Hidayah. Al-Hidayah ini adalah seorang Kristen. Dia alhamdulillah mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ketika ente mengatakan untuk apa kita membahas yang namanya agama? Kalau agama ente tidak mau dibahas, mending ente nggak usah punya agama. Kalau kitab suci Al-Quran ataupun Bible tidak mau dibahas juga, mendingan nggak usah punya kitab Karena suci. gini bang, karena di dalam pribadi seseorang itu, Bang, saya ketika berdiskusi dengan Oten, sasaran saya bukan abang bang, ya. Sasaran kami adalah mencerdaskan yang di bawah dan mencegah pemurtadan yang dilakukan para misionaris. Itu sasaran kami yang di bawah. Adapun abang tidak mau berdiskusi, silakan abang turun. Ini diskusi lintas iman. Kita mencari yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi nggak usah Tetapi bahas agama. ya silakan Nggak abang usah keluar. bahwa Yesus Kristus di tiang diapain di tiang kayu salib ini itu apa semua, nggak usah. Bang Kije, Kalau Bang memang Kije. agama kalian ya udah agama kalian Izin aja ya, yang kalian izin, bahas. Bang, ya. Nggak usah agama orang lain kalian bahas-bahas. Ya, izin Bang. Tadi Bang Dewa sudah bilang ya. Kami di sini sebenarnya tidak punya keinginan untuk menyinggung agama kalian. Karena memang di Al-Quran tuh dalam Al-Baqarah 256 itu la ikraha fiddin. Namun ada hal lain yang harus kami kasih tahu, bukan kepada Anda. Mungkin Anda tidak mau mendengarkan kebenaran. Gini Bang, ingat bahwa kalau Anda kemudian tadi mengatakan agama yang tidak usah dibahas. Begini loh Bang, di dalam muka bumi ini, di dunia ini umumnya hanya ada satu Tuhan. Sementara agama-agama yang tadi Anda singgung itu mengaku punya Tuhan. Nah, tujuan kami di sini mengasih tahu sama manusia, bukan kepada Anda, tapi manusia yang mau berpikir bahwa Ya, Tuhan jadi- itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya. Kalau Anda tidak mau Oke. terima itu, mungkin pilihan kamu lain. Oke. Silakan kamu datangi gereja dan belajari saja dulu agamamu. Tanya siapa Yesus itu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta siapa Yesus? Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Tuhan kenapa dia berdoa? Kenapa dia mati? Kenapa dilahirkan gitu? Bukan kami bahas itu, tapi Anda yang harusnya punya wewenang bertanya sama pendeta. Karena kami memperjelas Tuhan yang satu-satunya yang diakui sama manusia. Ya. Gitu Bang Kije. Jadi kalau tidak mau berdialog, tidak usah Yang diakui panjang-panjang gitu. manusia di dalam Islam kan? Di dalam Bible Anda Bang, dia Ya, manusia. yang diakui itu gini Bang, yang diakui itu Tuhan itu cuma satu yang ada di Al-Quran gitu. Ya, itu kan menurut kalian. Begini Bang, di kitab Anda, para nabi memberitahukan Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nah sekarang, Iya, ketika itu para tidak nabi ini pernah memberitahukan Yesus termasuk menyebut bahwa Yesus. dia- Ya izin Bang Kijaya, termasuk Yesus ini yang mengasih tahu satu-satunya Tuhan yang benar itu. Dan Anda tidak percayakan. Tidak mungkin kami paksakan kepada Anda, karena Anda tidak mau menerima kebenaran. Tapi tujuan kami ini ingin mencerdaskan orang-orang yang mencari kebenaran. Melalui diskusi seperti ini, daripada kami tantrum, menghujat atau monolog, sebaiknya kamu naik untuk kita perjelas yang kita yakini itu seperti apa kan gitu. Kalau Anda tidak mau masuk ke situ, ya jangan Bang, tanya ke pendeta aja kan gitu. Enggak susah kok. Ya udah intinya kau imani aja. Ya, emang imani aja kami tahu kok dari tadi. Makanya bilang dari tadi aku imani aja. Gak usah kau ini itu apa segala macam semua bahas agama. Jadi mau Imani aja. kau apa itu? Mau kau apa itu coba? Tuhan itu adanya cuman satu, yaitu di agama mana, di Islam itu mana ada, menurut kami enggak. Jadi menurut kalian di mana? Di Hindu gitu?
kami Alkitab, enggak ada Di Al-Quran. Alkitab mana ada Alkitab? Bible. Di Bible tuh ada Kristen apa? Pengikut Yesus apa? Yesus itu apa tuh coba? Itu aneh. Gini aja nih. Gini aja nih. Nih ya. Panas. Bukan Panas ya? panas, aku pakai AC kok. Ya, hidungmu tuh. Gini. Panas deh. Coba yuk sebutkan itu. Di mana? Iya. Di mana? Ada Ya, bukti suara macam secara- gue satu. Ya, mak, gue sih kayak gitu. Tromol ninja dulu. Saya lagi ngomong ya. Ya, slow. Ya. Coba yuk jelaskan itu. Di mana tertulis atau secara bukti kredibel itu evidence bahwasannya Yesus itu mengenal Kristen itu. Itu saja tuh, tidak perlu jauh-jauh ke Tuhan ke apa tuh. Mengenal Kristen itu. Dia tahu Kristen itu menyembahnya, mengikutinya tuh di mana itu ada. Kalau ada, Yesus tunggu. berkata, Sabar dulu nih. Ini kita bertaruh nih. Kalau ada Bang Zuma, Bung Dewa, Bung Aljaya, Kores, Naga, sama yang dibawa tuh saya ajak murtad itu. Tapi benar-benar ada secara eksplisit ya tuh. Dia mengenal, benar-benar membawa ajaran untuk mengikuti yang menyembahnya itu. Coba. Udah. Lumayan nih, banyak nih nanti nasabah baru nanti di gereja nih kalau kami murtad tuh. Silakan. Udah. Bang, saran saya habiskan makannya dulu, Bang. Kayak cecak tuh dia bener ini. Kayak cecak. Iya, lebih baik makan kayak gini aja. Slow. Bu Nanora cari yang lain saja. Tidak punya ilmu dia. Oh, dengar, Dia tidak punya Juma. Kau dengar ini. Mana Juma? Ya, kau dengar. Kau jangan sekali kau ada makan. Tadi lucu ya. Ketika yang namanya orang berargumen, dia bilang jangan dipotong. Tapi pada saat Bang Rocky Al-Hidayah berargumen, dia sendiri memotong. Alak ente di mana seperti itu? Bisa memberitahukan kepada kami, tetapi ente tidak bisa mempraktekkan. Tuh, kami lagi ngomong aja, ente potong. Diturunkan aja Bu Nanora, dia tidak mau diskusi agama. Masuk ke grup Argoy aja silakan. Cari oten yang lain. Masih banyak orang yang mau berdiskusi. Kayak cecak lagi ini orang. Gimana? Ayo ini? kawan-kawan Kristen naik, ayo typing yang Kristen. Kalau yang Muslim, insya Allah di sini udah guru-guru kita banyak di atas. Nanti mereka tidak kebagian yang lain nih malah. Coba yang teman-teman Kristen dulu typing, aku naikin. Siapa yang mau naik tadi? Ini suaranya masih Kristen. kecil ya? Enggak tahu. Atau udah lumayan? Udah boleh lah, boleh. Oke, siap. Ayo Jadi teman-teman mumpung Kristen sepi typing. Ya, silakan yang Tritung naik sini kalau mau masuk Islam naiklah kalian. Bentar kita sapa dulu ya. Bang Oliver ini Oke. apa? Selamat pagi Bang Oliver. Aduh. Apa turun? Bentar ya guru-guru ya. Aku cari dulu. Ya, sambil mencari. Ini kecil, suara gua kecil, jadi mohon disimak Udah baik-baik, mendingan tuh Ikhwan. Bang Kores. Udah oke. Oke. Ini mohon disimak baik-baik ikhwan. Ini adalah peringatan penting untuk para Tritung penghujat. Kalian tahu satu junjungan kalian yang betina itu hilang dari peradaban? Tahu kalian? Perhatikan, itu karena api. Itu karena apologet Islam Indonesia. Sehingga dia menghilang dari peradaban. Itu satu. Dua, kalian tahu salah satu menara syiarnya Tritung yang berakun Benteng 77 di YouTube channel? Hilang. Karena siapa? Karena api. Karena api. Dan kalian tahu Afrida Magdalena Lumbagaol dikenal oleh Indonesia melalui berita online itu dari siapa? Dari api. Itu dari api. Jadi camkan itu baik-baik penghujat Islam. Ini baru satu. Kalian penghujat banyak, kami pun punya tenaga dan juga giroh yang banyak. Siap-siap yang lain ya. Siap-siap yang lain. Baik. Oke, aku izin dulu. Sapa dulu yang bernaik. Bang Lutera. Hai Lutera. Selamat pagi.
Bang Lutara, selamat pagi. Bang Lutara, selamat jalan. Jumun. Selamat pagi. Assalamualaikum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, mana sih ini ada yang ayo kawan-kawan Kristen lo naik yuk. Aduh banyaknya permintaan tapi tidak tahu mana satu nih. Ayo kawan-kawan Kristen typing lu yuk. Iya, tapi Bung Alidaya, saya ada pertanyaan nih, Bung. Siap. Tapi ini menarik ya, bahwa gini ya, coba Bung jelaskan. Karena ini memang keajaiban sih ya, sering beberapa kali diuji dan memang terjadi itu. Tapi kita tidak mengatakan mukjizat, bukan. Lebih ke keajaiban aja. Jadi gini, dalam Islam, itu kalau kita ada kopi panas, itu cukup kita bacakan surat Yasin 3 kali, itu jadi dingin kopi itu. Itu kenapa, saudara? Masya Allah. Tidak mampu menjelaskan itu ilmu Tuhan. Coba Bung Dewa. Tapi sebelumnya aku sapa dulu yang naik nih. Bang Yeser, selamat pagi. Pagi juga Bang. Agamanya apa Bang? Kristen apa Islam? Islam Bang, tapi saya mau naik aja Bang. Oh, tapi mohon maaf Bang ya, tidak ada ruang untuk teman-teman Kristen soalnya. Kita naikkan 2 orang gitu. Oke Bang. Makasih Bang ya, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu coba Bung Hidayat jabarkan itu. Kenapa? Udah Dewa dulu, aku sibuk ini, aku mencari ini. Sambil berpikir itu. Jadi ada tugas tambahan itu. Kenapa kopi panas dibaca surat Yasin 3 kali ya cukup. Dia jadi dingin, benar-benar dingin kopi itu. Hangat pun tidak. Itu aneh itu. Langsung begitu dingin. Kita baik. Yang pertama itu baca surah Yasin 3 kali ya. Jangan 3 kali, 1 kali aja baca Yasin itu sudah pasti dingin. Sudah pasti dingin karena jangka waktu. Kalau Dewa sih biasanya kalau misalkan kopi panas, Dewa kasih obat Panadol, dicelupin Panadol. Insya Allah itu jadi hangat-hangat suam. Begitu Bung Rocky. Masya Allah, ternyata pintar ini Bung Dewa sama Bung Alidayah ini. Iya. Aduh, aku diam-diam nih. Udah dijambak mana ntar? Bang Juma monitor, Bang? Ada juga KJ 74. Ini KJ yang mana ini? Ini tadi KJ, ini Kijo mungkin. Ya Bang KJ, selamat pagi. Ya Bang KJ, selamat pagi. Ya selamat pagi, assalamualaikum. Ya selamat pagi, assalamualaikum. Gambling bang, maaf ya. Gambling. Izinkan bang ya, assalamualaikum. Tuh. Coba dibersihin dulu bang, itu banyak yang terbuka perangkat mungkin. Ini si Andre Windy ini siapa ini? Bang Andre Windy, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen bang? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan, oke. Silakan bang, yang mau disampaikan. Saya pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak? Ngobrol sama Kristen Makrifat mau nggak? Ngobrol sama Kristen Makrifat? Ya biar imbang aja, Kristen Protestan sama Islam Protestan ada nggak?
gini ya, charger kodok Nokia. Islam itu tidak menduakan atau mentigakan Tuhan itu, ya. Jadi tidak ada istilah Islam Protestan. Bicara jumlah tuh. Kalau you definisikan Islam Protestan ada itu. Dia oknum itu, dia kafir, kafara, menutup dari kebenaran Allah itu ada itu. Ngomong banyak. Jawab dulu, saya ini Kristen Protestan. Saya mau pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak di CD-ROM ini gitu loh? Nggak ada bang, nggak ada itu. Ya udah, kalau nggak ada kenapa bang? Ya udah turunin. Jadi nggak mau ditelaah Yesus itu siapa gitu? Nggak mau ya? Oh, enggak, kalau bicara Tuhan jangan bicara jumlah. Setuju? Oke, baik. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan tentang Tuhan? Enggak, saya enggak tahu banyak tentang katanya Tuhan. bicara tapi enggak, gimana sih ini? Kan betul bang, kalau ngomong jangan belit-belit. Begini, enggak, tapi bicara. Kau dengar dulu, ketika saya bicara Tuhan, apa kau meyakini bahwa saya tahu tentang Tuhan? Iya, kasih tahu dulu lah. Mana tahu kan kita mau tahu kan gitu. Artinya ketika saya tidak banyak bicara tentang Tuhan, Ya bagaimana aku bang tahu aku lapar kalau belum makan? Nanti sudah makan tau lah, aku sudah kenyang kan. Jadi kasih tahu dulu lah. Bagaimana aku bilang? Bagaimana lapar belum makan? Bagaimana aku tahu sudah lapar kalau belum makan kan gitu. Apa kau berpikir bahwa hanya cuma makan bisa menghapus lapar? Iya betul. Apakah memang kalau kamu bang, kalau memanjat batu juga boleh menghapus lapar bang ya? Bang, kalau lapar aja orang juga bisa tidur walaupun belum makan. Lu paham itu? Nah itu lo nggak ada uang aja tuh artinya yo tidur tuh biar nggak makan. Yo kalau nggak ada uang ya udah kerja biar bisa beli makan. Jangan yo nggak ada uang malah tidur karena kelaparan itu. Dungu juga lama-lama. Coba kau buka otakmu. Coba kasih pertanyaan yang benar Mas Luka. Coba apa? Coba kau bertanya apa aja. Coba. Oke, kuping itu pernah kemasukan monyet nggak? Siapa? Kuping? Iya, kupingmu pernah kemasukan monyet nggak? Coba jawab. Nggak pernah. Kok bisa tuh nggak pernah? Kenapa? Ya karena memang monyet nggak pernah bisa masuk dalam kuping monyet. Inilah you tidak banyak belajar artinya. You perlu banyak belajar itu. Apakah kau berpikir bahwa kupingmu juga lebih besar daripada monyet? Lubang kupingmu pernah besar dari monyet enggak? Hey. Berarti abang sepakat bahwa monyet tidak boleh masuk di lubang telinga ya? Enggak, lu pertanyaannya goblok. Iya, itu kasih tahu dulu. Sudah tahu bahwa lubang kuping lo itu tidak pernah menjadi besar seperti monyet. Iya. Jadi kalau kenapa abang bisa bikin pertanyaan seperti itu? Itu yang salah. Oke, izin bang. Baik, kalau kamu sudah percayakan bahwa lubang kuping tidak boleh masuk monyet, berarti kamu sudah berakal bahwa Tuhan tidak mungkin masuk dalam perut, ya kan? Tuhan boleh masuk dalam perut, tapi monyet tidak boleh masuk dalam telinga. Gimana sih? Coba jelaskan dulu. Komparasi kau itu terlalu dangkal. Bagaimana kau bisa? Coba perjelas bang, perjelas. Enggak begini. Bagaimana kau bisa berbicara tentang manusia sebagai ciptaan, lalu kau komparasikan sebagai Tuhan sebagai pencipta dengan sederhananya otak lu berpikir seperti itu? Lebih tidak masuk akal bang, kalau pencipta boleh masuk dalam perut akhirnya jadi anak gitu, tidak masuk akal itu, kecuali memang iman saja. Ya kan? Otak lu terlalu dungu. Jika kau mengkomparasikan cara yang tidak dungu gimana menjelaskan? Kedungunya lo itu begini loh, sengaja mengkomparasikan antara pencipta dan yang menciptakan. Nah iya, gimana kalau pencipta itu masuk dalam perut itu tidak masuk akal atau masuk akal? Emang kau dungu. Loh, emang dongo kalau masuk ke dalam perut kan? Iya, memang mantap. Begini dungunya. Saya kasih komparasi yang sederhana. Bagaimana kita dua ini bisa berbicara, saling berinteraksi? Ya karena ada mulut lah bang. Kecuali kita orang mulut. Kau kan nggak tahu
nggak tahu dunia maya, nggak tahu kenapa Dunia kita maya. bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Kenapa di dunia maya bang? Aku masih ngujuk Oh, dengar lama. dulu, Tunggu. dengar dulu. Bentar. Ini ternyata bapak si Aduhu tadi nih, bapaknya. Tuh, dia ngadu bapak ternyata. Aduh, yo kalau diturunkan jangan manggil bapak juga Udah, sini ya gitu. udah. Kalian bicara, aku dengerin. Coba bicara kalian. Ya bang Rocky lanjut. Dia mau dengarkan bilang, silakan. Enggak, ternyata dia bapaknya si Aduhu tadi itu. Makanya yang 11-12 itu, 11-11 itu narasinya. Kau komparasi monyet masuk dalam lubang kuping. Apakah kau berpikir bahwa lubang kuping sebesar monyet? Tolol juga kau kadang-kadang ini. Ayo, berarti tidak belajar nih. Bang Andri, kalau Tuhan sama perut yang mana besar sih? Udah, kau terlalu sederhana komparasinya. Kenapa malu menjawab bang? Enggak, Tuhan kau sama monyet kayak perut yang mana besar? Terlalu hina pikiran kau jika kau menyamakan antara pencipta dan Ya makanya dijelaskan bang, jangan bilang monyet lah, dungu lah, enggak, katanya jangan kasih. kau yang harus jelasin. Kenapa kau bikin pertanyaan seperti itu? Kau yang jelasin. Oke, baik. Aku jelasin ya. Jadi dengar ya. Memang kalau kita pakai akal yang waras nih. Tidak mungkin pencipta yang jelas menciptakan sesuatu boleh menjadi sesuatu untuk dimatikan oleh sesuatu itu. Itu bukan Tuhan. Jadi kamu sekarang boleh menelari bahwa sekecil-kecilnya pun telinga manusia, padahal kecilnya hewan itu, monyet itu pun tidak boleh masuk. Nah, kalau Yang bisa Tuhan yang masuk di dalam adalah kitab hanya saudara pencipta. tertulis, ya dengar Yang Bang bisa Andre. masuk adalah hanya pencipta. Dengar dulu. Di kitab saudara tertulis di 2 Tawarik 2 nomor 6, kalau Tuhan itu datang di bumi ini bang, di dunia ini, langit yang mengatasi langit pun akan pecah. Tapi bolehnya kamu nalari Tuhan masuk dalam perut. Tapi monyet yang sama-sama Anda ciptaan, tidak boleh kamu paksakan masuk ke dalam telingamu. Sekarang aku tanya, yang mana yang besar, Tuhan atau perut? Jawab. Yang mana yang besar, Tuhan atau perut? Oi. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. No. Kikuri sedekah. Ini kalau begini mau diajak berakal. Betul-betul innalillahi. Ayo kawan-kawan yang Kristen, cobalah kalau naik. Aduh, ini kesempatan sama kalian loh memperjelaskan. Karena Islam ini tidak monolog, harus menghadirkan kamu supaya ada bertanggung jawab kan gitu, berdialog secara baik-baik. Ini si Blues, ini siapa si Blues? Tadi nih. Bang Blues, selamat pagi. Bang Blues. Blues, selamat pagi Bang Blues. Nyit Isan. Next. Aduh, tinggal aku yang bangun. Ini udah pada tidur semua ya? Nggak tahu. Ini banyak kali yang minta ini akhir di bawah nih, tapi nggak tahu yang mana. Mau naikkan nih. Ini penasaran siapa ini penasaran? Bang penasaran, selamat pagi.
Bang Oh, penasaran. penasaran. Selamat pagi Bang. Oh, dia cuma penasaran aja mau naik itu. Penasaran aja ya. Iya, iya. Sambung tidur di bawah Bang ya. Tapi jangan tinggalkan room. Aku mengajak berpikir katanya aku penghujat. Gimana sih? La haula wala quwwata illa billah. Ini Toyota Yokohama Presidente lama udah minta. Nora udah tidur kah? Nora? Iya, kenapa lagi? Aduh. Siapa yang nyata tadi tuh? Banyak kali yang mintain tapi enggak tahu. Robin. Bang Robin, selamat pagi. Bang Robin, selamat pagi. Aduh, turun sendiri malah. Aku pilihkan tempat yang tertinggi untuk kamu duduk malah turun sendiri. Kenapa sih ini? Amdi. Bang Amdi, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Amdi. Bang Amdi. Oh, dia tidur tuh, udah ketiduran tuh. Ya tidur. Tidur dia Bang. Kesian dia lama nunggu. Ya Andre gimana? Ya, Stang Mio silakan bicara. Andre. Ya, kopi. Ya, mungkin Bang Zuma mau menanggapi. Abang Zuma. Apa dulu topik? Iya, topiknya. Iya, Bang Zuma mau menanggapi nggak? Iya, Adinda silakan dilanjut Adinda. Oh baik Bang Zuma. Iya, silakan Andre. Apa topiknya? Topiknya apa? Halo, topiknya apa? Oh, kenapa Rokin menyelam? Apa topiknya bro? Bang Andre Kristen nggak? Bang Andre? Iya Kristen, saya Kristen Protestan. Saya mau bicara yang sepadan dengan saya Islam Protestan. Ada nggak gitu loh? Ada. Oh, enggak ada Bang. Ini aja Andre, Yesus itu menurut kamu Tuhan, itu silakan ya. Tapi apakah benar dasarnya dari bertuhankan Yesus ini dari mana? Sunanya dari gereja kah atau dari Bible gitu? Silakan. Saya bilang Yesus adalah Tuhan. Saya nggak bisa berbicara banyak tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi kau coba malam ini berdoa. Bilang begini doamu. Ya Yesus, kalau memang kau Tuhan, buktikanlah Ya, bahwa bukan kau saja Tuhan. berdoa Bang, aku masih ingat lagu kok. Dalam Yesus kita bersaudara. Aku masih tahu kok itu lagu. Tahu, berarti Anda saudara saya. Iya. Jadi penasaran aku dulu Bang. Aku bilang siapa yang ngajari aku ini panggil Yesus Tuhan? Ternyata di Bible Yesus bilang Tuhankanlah Allah Bapa, bukan Tuhankan aku. Itulah Bang. Kau kadang-kadang kasih pertanyaan yang kita bilang sama saudara. Kenapa kamu bingung? Simple kok aku tanya. Bantahanmu begini loh. Kan aku bilang kau juga diam-diam mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuma kau nggak pernah membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Buktikanlah. Tidak dapat dibuktikan Bang. Tidak bisa dibuktikan memang. Ya kau minta. Ya coba Bang buktikan. Kau minta sama dia. Begini cara Aku minta, mintanya. kamu abang tahu tak? Ya, Aku begini minta saya begini kau dengar dulu. Saya ajarin kau tentang meminta kepada dia. Ya nah.
sebagai manusia tentu punya kekurangan dalam hidup. Apa yang menjadi keluhanmu malam ini? Nah, kamu sudah tahu sebagai manusia, Yesus itu manusia, makanya jangan kau minta. Yesus bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa keluhanmu di hidupmu selama ini? Oke, Apa keluhanku sekarang ini, kenapa Bang Andre beragama Protestan mengklaim Yesus Tuhan padahal Yesus tidak kenal Bang Andre sama Protestan? Kenapa? Itu Yesus keluhan. tidak kenal saya. Iya, betul. Orang dia Tuhan pasti dia kenal saya. Kamu bilang tadi manusia, gimana sih? Coba Bang Andre minta sekarang sama Yesus. Dengar dulu, dengar. Kalau predikatnya sebagai Tuhan, bisa nggak dia menurunkan predikatnya tidak menjadi Tuhan? Kalau di Andre kan bisa ya. Jangankan untuk tidak menjadi Tuhan, bahkan bercampur dengan bukan Tuhan itu saja bisa kok. Ketika Tuhan kita katakan mulia, bisa nggak Tuhan tidak memuliakan dirinya? Ya. Kalau mana ada Tuhan puji diri, Bang? Kau dengar pertanyaannya. Ketika otak kita mengatakan Tuhan itu mulia, bisa nggak Tuhan menempatkan dirinya di tempat yang tidak mulia? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Berarti bukan Tuhan dong. Loh, kalau Tuhan menjadi tempat yang tidak mulia, berarti sama dengan kamu, Bang. Sekarang coba tanya sama diri Anda, apakah kamu pantas duduk di tempat yang bukan tempatnya? Begini. Contoh Bang Andre ini sebagai laki-laki, jalan-jalan ke mall nanti pakai tudung, pakai rok mini gitu, mau? Ya. Mau. Sesuai nggak? Mau, tetapi aslinya aku adalah laki-laki. Ya, tapi jangan pakai tetapi, Bang. Enggak. Nggak ada tetapinya, kan katanya nggak ada yang mustahil. Walaupun gue pakai rok mini, ya kontol gue nggak hilang gitu loh. Aduh. Ya kau tahu itu. Gini loh, Bang. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa kamu punya itu tidak hilang. Kalau Tuhan itu, Bang, kalau kamu katakan kemudian dia boleh menjadi apa saja. Kau kasih pertanyaan, kau jawab dulu. Iya. Kau kan sekarang, kasih perumpamaan begini. Ya, gantian. Ketika saya mengatakan laki-laki, lalu saya jalan ke mall pakai rok mini, apakah kontrol saya hilang? Ya, tidak. Persoalannya sekarang kamu mau nggak melakukan itu? Ya mau, tapi dalam kapasitas apa? Bang? Coba hanya untuk mencoba saya sebagai laki-laki. Iya, aku mau videonya Bang Andre. Otaknya terlalu dangkal sih. Loh, iya makanya di sini kita menguji otak itu. Bang Andre nanti pakai beg sandang gitu kan, yang di kayak perempuan itu pakai gincu. Makanya saya bilang begini ke kau. Lu kau dengar dulu. Nah. Ketika menjadi predikat sebagai Tuhan, Tuhan kan maha segala-galanya. Oke? Bolehkah enggak dia tidak menjadi maha segala? Bolehkah dia ketika kita mengatakan Tuhan itu maha mulia, bolehkah dia menempatkan diri di tempat yang hina? Enggak boleh lah. Tempat yang hina itu tempatnya manusia. Jadi gini Bang Andre. Tuhan ini enggak. Aku keluar kalau ya, jangan turun dulu, kita santai aja ngobrol. Kalau cara berdebatmu seperti begini, kau mengkerangkeng Tuhan, kau mau menjadikan Tuhan, itu masalahnya. Iya, gantian begini. Yang pada Tuhan itu Bang Andre, kenapa dipanggil dia maha besar? Karena tidak mungkin dia menjadi terbalik. Ya, seperti yang Bang Andre bilang tadi, kalau dia terbalik nanti dia dipanggil maha kecil. Bang Andre mau nggak? Bang Andre maha kecil, mau? Ketika Tuhan itu maha mulia, pada intinya mulia saya. Ketika orang rendahan memanggil saya kecil nggak apa-apa, karena memang dasarnya mulia, kan begitu? Enggak, sebagai manusia loh, aku bilang, maha kecil, oh enggak dipanggilnya gitu? Ya nggak apa-apa. Ya berarti mulai dari sekarang aku panggil kamu maha kecil ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau Tuhan maha tinggi, karena kalau dia terbalik nanti maha pendek, betul? Nggak apa-apa. Bang Andre maha pendek? Mau? Nggak apa-apa. Oke, siap. Ketika Tuhan itu dipanggil maha mulia, karena dia tidak mau maha terhina. Jadi Bang Andre, Andre maha terhina, mau? Nggak apa-apa. Ya mau atau tidak? Mau. Mau. Berarti kamu hina orangnya? Iya. Nah, berarti kalau kamu sudah hina, macam mana kamu mengasihi tahu tentang kebenaran? Karena sejatinya orang yang benar itu mengasihi tahu tentang benar.
Karena orang hina itu hanya kehinaan yang dibeli kasih tahu, betul? Nah, tololnya kau di situ. Kau pikir kau pakai tolol semua bang santai yakin lah. Tololnya kau begini bro. Gimana? Tololnya kau begini. Apakah orang hina dilarang berbicara kebenaran? Loh, bukan masalahnya dilarang atau tidak, tetapi kita masalahnya sedang pertanyaanmu adalah begini. Hanya karena hina dia tidak boleh berbicara benar. Itu Baik. masalahnya. Baik. Sekarang kamu tahu lawan kata dari waras itu Bang Andre? Orang waras Tahu, kamu tahu normal. lawan katanya? Tahu, waras normal. Ya, sekarang lawan katanya apa? Waras. Loh, waras itu lawannya gila, betul? Ya. Ya. Ketika ada satu orang gila bercakap-cakap di jalan raya, Ya. yang telanjang pula, apakah kau mau ikut nyembrung di situ cakap-cakap telanjang ketawa? Hanya segitu pengetahuan kau. Iya. Nanti aku bertanya. Iya, ini Bang Enggak, Andre mau nanti masuk aku nggak bertanya di situ? begini loh. Nanti aku bertanya begini. Apakah orang waras nggak boleh berpikir seperti orang gila? Loh, kalau orang waras itu mana mau jadi gila Bang? Kecuali orang gila itu mau dengar jadi dulu. waras. Bagaimana orang bisa bersandiwara? Hanya saking karena dia waras, cerdas. Apakah dia nggak bisa berpura-pura jadi orang gila? Enggak maulah Bang berpura-pura. Siapa bilang mau pura-pura jadi orang gila? Makanya gini Bang Andre, kalau berpura-pura kita jadi gila, padahal kita sejatinya waras. Yang kau amati adalah orang gila nggak bisa berpura-pura jadi waras, tetapi orang waras bisa berpura-pura gila. Jadi? Ya kau jawab jadi itu apa? punya apa? Begini brother, orang kau bingung waras. sendiri. Kau yang bilang tapi kau bingung gimana sih? Kau dengar ya. Orang waras bisa aja berpura-pura gila. Ya. Tetapi orang memang gila tidak bisa berpura-pura jadi waras. Nah betul, kau sudah tahu. Sekarang kau mau jadi gila. Tapi aku bukan orang gila. Iya, kalau ada orang gila, tadinya Bang Andre jalan-jalan di tengah jalan, telanjang, ngobrol sendiri ketawa, kau ikut nyembrong di situ sebagai orang gila. Terus kau pikir saya orang gila? Ya memang kau gila lah. Nah, yang gila tolol. Kenapa pakai tolol Bang? Santai aja lah. Katanya ajaran kasih. Jadi gini Bang Andre ya. Enggak, komparasinya enggak begitu. Enggak, memang ini masuk akal loh. Jadi Tuhan itu kenapa itu dipanggil Maha Kuasa? Kau nggak bisa bandingkan antara Tuhan dengan Tuhan yang mulia, terus lo kasih contoh sama manusia yang ini nggak bisa komparasi Loh, seperti kamu itu. bilang tadi, astaga, kamu bilang tadi bisa nggak yang Maha Mulia indah menjadi yang tidak mulia kan gitu, yang terhina? Bisa. Kamu yang Enggak, bilang. artinya apa? Aku yang bertanya. Baik. Ketika kau Sekarang temukan jawabannya, kau langsung ngambil contoh. Nggak bisa kau ngambil begitu enak-enak aja. Sekarang kau gini nggak- Bang Andre, dasar Tuhannya Anda itu kan Yesus, betul ya? Betul. Boleh Tuhan yang Maha Mulia itu menjadi terhina, betul? Boleh karena dia Tuhan. Oke, baik. Ketika yang namanya manusia, ini anggaplah ini Yesus nih, mohon maaf nih ya. Kau anggap Tiba-tiba anggap jalan-jalan apa? Tuhan ketawa-ketawa, kau dianggap aku Tuhan begitu. Apa kamu percaya? Kau jangan beranggapan emang Yesus Tuhan kok anggap-anggap. Ya ini katanya tadi bully aja dia kan. Nah sekarang ketika dia menjadi ternyata orang yang kurang waras, kurang siuman, sama Bang Andre bilang, Bang Andre, aku Tuhan, hehehe, aku Tuhan, hehehe. Kamu pergi situ. Kamu ketawa-ketawa gitu. Enggak, pertanyaanmu enggak masuk di Loh, ini, katanya tadi tidak masalah. Ya apa tidak nih? Enggak, coba kau ulang pertanyaanmu. Dasar Baik. pondasi berpikirnya apa? Sekarang kamu bilang Tuhan yang Maha Mulia itu bisa saja menjadi maha terhina, betul? Bisa. Bisa. Sekarang ketika ada satu sosok jalan-jalan nih sebagai Kau manusia jangan nih. bilang ketika ada sosok. Kau langsung aja ketika Yesus begini, gitu aja kau gimana sih? Iya. Oke, ketika Yesus jalan-jalan, tidak berpakaian, dia ketawa-ketawa di jalan, bilang aku Tuhan, hehe, Andre, aku Tuhan, hehe. Kau percaya?
Otakmu yang Loh, kenapa bilang pakai ini. uang? Jangan dijawab Dengar. aja, percaya apa tidak. Dengar. Ketika otakmu berbicara Yesus nggak pakai pakaian, Ada artinya ayatnya Bang Andre. Matius otakmu 26:36. Matius 36:24. Ketika aku Bilang tidak apa? berpakaian, dia bilang. Jadi maksud dari tidak berpakaian itu apa? Terlancang atau terlanjur? Terusin kau baca ayat yang panjang, kau jangan sepotong-sepotong Nah, kayak iya, tadi. itu ada ayatnya begitu. Tapi yang tidak ada ayat Tuhan Trinitas, Tuhan Tritunggal, Tuhan jadi daging, tidak ada ayatnya. Gimana? Emang susah berbicara sama Memang orang yang susah Bang Andre. Pengikut Yesus berdialog enggak. sama apa yang diajari sama gereja. Memang susah itu gereja menerima. Begini dulu, tempurung otak kau itu belum dibuka, jadi nggak ngerti apa-apa, itu Oh masalahnya. iya, coba kasih ngerti aku Bang. Kasih ngerti dulu. Silakan. Gimana yang kau menelaah Tuhan yang maha mulia menjadi maha terhina? Coba. Gimana? Jelaskan dulu itu. Dalam predikat Tuhan, apakah saudara mengerti tentang Tuhan? Lo jelaskan aja, enggak usah kau nanya. Supaya konektivitasnya ada gitu loh. Kalau Ya, kau oke, hanya baik. bicara Tuhan, tetapi Tuhan kamu itu yang nggak tahu dimengerti apa itu sama Tuhan. manusia pada umumnya adalah sesembahan. Sekarang kalau Bang Andri menelaah mengerti Tuhan ini apa? Jangan-jangan kamu arti Tuhan saja etimologi kamu tidak tahu nih. Kenapa harus kita sembah dia? Nah itu kan aku bilang tadi kamu tidak tahu etimologi kata Tuhan saja, jadi makanya Tuhan jelaskan aja. artinya, enggak. Kau kan bilang Tuhan adalah sesembahan. Oke. Kenapa harus kita sembah dia? Apakah dia super jago atau apa gitu? Kenapa? Ya karena dia Tuhan lah penciptaan. Ya artinya maha segala-galanya dong. Maha apa? Ya maha pokoknya segala-galanya jadi maha. Maha dong. terhina juga gitu. Ya bisa aja. Nah tadi kamu makanya iya kan. Ketika yang namanya Yesus jalan-jalan di tengah jalan, tidak berpakaian, hehe, aku Tuhan Andre, hehe, aku Tuhan. Kau bilang, haleluya, haleluya, kau bilang di situ ya? Ya. Ya, terus ketuhanannya luntur gitu maksud lo? Berarti kau sedang tidak waras, layas gila, uclok. Ya, itu yang gak waras, brother. Kau tahu bicara tentang Tuhan, tetapi intisari tentang Tuhan kau nggak tahu. Itu Nah, makanya masalahnya. coba jelaskan sama aku coba, Tuhan itu apa? Cepat, Tuhan itu apa? Tahu lah yang jawab. Kenapa? Gimana sih kamu ditanya kok aku disuruh jawab? Ya, kalau sampulnya Tuhan, mestinya kau tahu intisarinya apa Pakai gitu loh. kayak surat Bang pakai sampul gimana sih ini Tuhan kamu masukkan ke sampul gitu? Pakai otak pula. Gak nyampe kau. Coba mana? Ya memang Bang. Mana Tidak yang sampai memang otak waras Mana ketika yang paling dibawa jadi pintar? gila Bang, tidak sampai Enggak. otak waras. Mana otakmu yang paling pintar? Coba ambil boncengan lu siapa sih? Jumas ya? Yang paling pintar. Naik. Udah kasih lihat aja guru-guru, cukup ini yang paling rendah aja yang hadapi kamu. Ya. Anda begini loh, begini. Ketika kita bicara Tuhan, artinya kita bicara kemahaan, artinya yang paling tinggi dari semuanya. Oke, Iya, kayak Yamaha gitu Bang ya, kayak mobil yang Yamaha, motor Yamaha gitu ya. Enggak juga, enggak seperti itu, jongkok Tapi banget. ada Yamaha Bang, nama mobil, nama motor ada Yamaha, itu Maha juga kan? Enggak, kau mengalihkan perhatian aku, enggak bisa begitu bicaranya. Lo gimana teralih perhatian kamu di depanku kok berdoa Ya aja nih? tololnya lu ngeliatin ketika gue bicara Tuhan yang Maha Kuasa lu bicara Yamaha kan tolol namanya. Enggak, kamu yang bilang Maha tadi. Aku ikutlah apa yang kau bilang. Ya artinya ketika kita bicara Maha, masa kau sekonyong-konyong kau bicara tentang Yamaha? Iya, yang Maha kan, Yamaha kan, singkatannya yang Maha. Udah. Kau ngomong lama kawan-kawanmu itulah yang otakmu dangkal seperti mereka. Aku Baru begini kau dengerin udah dah. bingung. Gimana sih? Apalagi berteologi. Baru yang begini aja kau bingung. Coba teruskan yang tadi Maha Kuasa menjadi tidak yang Maha Kuasa, terhina gitu. Coba jelaskan gimana Tuhan kalau menjadi terhina. Coba Andre. Enggak, kalian ngomong aja gue Jangan dengerin. merajuk lah, jangan merajuk lah. Kalian ngomong aja gue dengerin dah. Malas lu. Jangan merajuk lah Bang Andre, lanjut. Nggak ada hiburan kita nih.
Enggak, malas gue mau ngomong. Kok merajuk sama aku, aduh nih orang nah. Coba yang tadinya Tuhan Maha Kuasa, tiba-tiba dia terhina, maha terhina, itu gimana menjelaskan? Ayo. 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 Andre. Aduh, kok ditinggal aku bobo, Bang? Bang, jangan tinggal aku bobo lah, aku masih di sini. Oh, Andre. Andre. Wiwit. Begini, saya ada. Oh iya. Udah dah. Apa? Ketika seseorang dikatakan maha kaya, boleh nggak dia berpura-pura jadi Jangan miskin? cerita maha kaya, yang maha terhina tadi, Boleh, yang Tuhan maha terhina. Ini bicara maha, saya ngambil sekelumit aja maha kaya. Giliran bicara yang maha kok diambil yang kaya, yang bagus-bagus. Ya, artinya ketika gue bicara maha, boleh dong gue bicara maha kaya. Tapi jangan dilupakan yang maha terhina ya. Yo. Enggak, karena kalau bicara terhina kau nggak sanggup. Enggak, kamu bilang tadi Tuhan boleh maha terhina. Nggak sanggup. Oh, kamu tidak sanggup ya. Jadi yang kamu sanggup apa, Bang Andri? Imani saja kita. Ketika gue bicara maha kaya, boleh nggak sih dia berpura-pura miskin? Ya boleh lah. Ya, kan? Ya, tapi sekarang masalahnya begini, ketika kamu pura-pura miskin seperti apa? Kamu pura-pura miskin itu? Ya makan nasi garam, makan nasi pakai cabai lah kayak orang miskin punya gaya gitu loh, boleh nggak? Oke. Jadi kalau ukuran miskin dan kaya itu masih diterima akal, tetapi yang terhina ini yang tidak masuk akal, Bang Andre. Ya. Makanya indah semua yang dikatakan bisa itu dapat dilakukan sama manusia, Bang Andre. Contoh, kamu bisa mati, bisa. Tapi coba sekarang kamu mati, mau nggak? Nggak mau kan? Contoh, kamu bisa gila, tapi pura-pura kau sekarang telanjang, kau jalan-jalan lari di tempat mau kau telanjang, mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi yang namanya Tuhan, Bang. Nah, sekarang ketika yang namanya maha segala-galanya, kamu ukur menjadi maha terhina. Seperti apa maha terhinanya itu? Nah, di sini kamu tidak boleh mengatakan, walaupun kamu tahu yang maha terhina ini contoh dia baring-baring di satu pojokan, minta-minta nasi, cobek-cobek pakaiannya robek-robek, kelihatan itunya, diludah-ludah sama orang, tidak mungkin kan Tuhan gitu? Atau kau bilang Tuhan boleh begitu ya? Oke, aku paham lah itu. Sekarang gue menanya sama Anda. Tadi dulu, coba bisa nggak Tuhan begitu, Bang? Dengar dulu. Loh, kenapa aku mendengarkan padahal aku bertanya? Dulu, saya kasih perumpamaan Tuhan. Mana? Katakanlah ketika dia datang di dunia, pasti manusia mati, oke? Menurut Bible tidak bisa, Bang, Tuhan datang karena langit pecah, Bang. Iya, kan saya bilang andaikan saja. Jadi sekarang kalau andaikan ini menurut Bang Andre atau menurut Bible? Begini, bro. Gimana? Kalau saja namanya Sang Maha itu datang dalam kemahakuasaannya di bumi, dan ada ayat-ayat di kitab manapun apapun bahwa ketika manusia bisa melihat Allah, manusia akan mati. Ada nggak yang kayak gitu? Bisa nggak manusia lihat Allah? Tidak ada. Yesus bilang tidak dilihat, tidak dengar suaranya, dia bilang. Oke. Yohanes 5:37. Nah, sekarang yang lebih tidak boleh kemudian ketika Tuhan itu maha terhina. Jangan ajarin balik saya begini loh. Kalau sama itu tetap bertahan di tahtanya sebagai mana mestinya predikat dia, kira-kira ada nggak manusia yang mengenal dia? Iya, adalah, Bang. Karena wahyunya kan, dia mengirim wahyu kepada malaikat. Kan di Bible Anda ada jelaskan tuh, 1 Yohanes 1:12. Wahyu dari Allah dibawa oleh perantaraan malaikat. Kau bilang ada ya? Kau bilang ada ya? Iya. Tapi bagi saya bilang emang nggak ada. Untuk apa Tuhan belagu di tempat tinggi nggak pernah turun? Siapa bilang Tuhan belagu, Bang? Mendadak lah kalau Tuhan belagu, Bang. Dengar dulu. Ya, kan. Kan orientasinya
Kalau saja Tuhan tidak mau menjamah manusia dalam rupa manusia. Loh, kenapa menjamah? Menjamah atau menjelma, Bang? Coba perjelas dulu. Lain menjamah, Bang. Kalau dijamah ini kan dari atas ke bawah. Kalau menjelma ini berwujud. Mana? Menjamah dalam arti apa ini menjamah, Bang? Kalau menjamah ini, Bang, lain ayatnya. Ya kau ngomong lah, orang baru ngomong aja kalau langsung foto-foto. Kau ngomong. Bukan, tidak nyambung kita menjamah atau menjelma sih. Coba perjelas dulu. Ini bahasa personifikasi, perumpamaan, lu ngerti nggak itu? Ya, menjamah sama dengan menjelma ya. Personifikasi. Iya. Kalau mau bilang menjelma itu kepura-puraan, tetapi kalau bilang menjamah, manusia menjamah Tuhan. Jamatnya megang. Manusia menjamah Tuhan. Menjamah artinya tahu nggak, megang. Oh iya. Jadi manusia memegang Tuhan gitu ya. Memegang badan, bukan memegang kata-kata, memegang perkataan, memegang apa yang diucapkan. Itu loh. Apa yang dipegang memang? Kata-katanya bisa dipegang. Oh, kata-kata Tuhan bisa dipegang ya? Enggak. Lu laki-laki artinya apa? Kenapa bingung ini sendiri, Bang Andri? Dengar. Ketika kau berbicara, dipegang kata-katamu bukan berarti kata-katamu yang dipegang. Artinya apa yang kau omongin itu bisa dipercaya, itu maksudnya. Loh, apa kaitannya kata-kata bisa dipercaya sama dijamah, Bang? Dijamah, lu ngerti bahasa jamah nggak sih? Ya sekarang ini yang menjamah ini Tuhan atau manusia nih? Atau saling menjamah gitu? Susah kalau begini, berbelok-belok begini hanya loh, karena perjelas dulu kamu bilang menjamah manusia atau Tuhan yang menjamah. Anda berbelok-belok hanya ketidak mampu bukan berbelok-belok banget Bang Andri, tapi antum yang bilang, antum yang bingung, aku hanya ikut, tapi alhamdulillah belum ikut bingung lah setakat ini, masih waras. Coba yang menjamah ini Bang Andri, Tuhan yang jamah manusia atau manusia jamah Tuhan? Atau dek nagaga jamah-jamah nah? Coba. Oke. Saya terkesima dengan pertanyaanmu. Apakah Tuhan yang menjamah manusia atau manusia yang menjamah Tuhan? Mau tahu jawabannya? Ya. Seharusnya kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang harus menjamah manusia. Menjamah. Jadi menjamah dengan apa itu? Dengan tangannya atau? Ya harus dia jamah dengan kasih sayangnya lah, bahwa dia dijamah dengan kasih sayang. Jadi sama Bang Andri, dijamah-jamahnya itu gimana Bang Andri? Bahwa dia pengayom, pelindung, pemelihara manusia begitu loh. Bukan manusia yang menjamah Tuhan, belagu manusia yang menjamah Tuhan, nggak mungkin. Ya kalau manusia itu begini analoginya. Nggak mungkinlah manusia yang hina berdosa ini menjangkau dia yang maha tinggi itu, tidak. Iya, oke, baik. Oke. Aku sudah paham. Ya harusnya gini Bang Andri. Dengar dulu. Panjang kali lah. Dengar sayang. Dialah yang maha tinggi itu, yang mau merelakan diri yang tinggi itu merendahkan supaya manusia bisa menjamah dia. Tadi katanya tidak bisa, sekarang tiba-tiba merelakan. Nah tadi kan poinnya gini, kamu bilang Tuhan menjamah kamu, tapi manusia tidak boleh menjamah Tuhan, betul? Enggak, kau belok-belok ngomong, saya malas juga bicara. Loh, sekarang ketika manusia menjamah Tuhan, enggak kalian yang bicara, aku dengerin. Iya, oke. Ketika manusia menjamah Tuhan, apalagi kalau membunuh Tuhan, kamu sudah bilang tadi, Tuhan bisa jamah manusia tidak boleh jamah Tuhan, apalagi bunuh Tuhan, betul? Berarti sudah clear ini, bahwa manusia seharusnya tidak boleh membunuh Tuhan. Karena memang betul itu dalam Keluaran 20 nomor 8, jangan membunuh. Bahkan di Bible Anda tertulis juga dalam Matius 5 nomor 26 bahwa bukankah Allah yang kita melarang kamu dari jangan membunuh, berfirman jangan membunuh, kata Yesus. Berarti jangan membunuh, apalagi membunuh Tuhan, gitu loh. Jadi jelas sekarang Yesus tidak dibunuh kan? Nanti. Yesus tidak dibunuh. Haleluya kawan-kawan. Nanti bilang tidak ada di Bible itu tidak ada. Yesus tidak dibunuh Bang Andre.
hanya dibuat-buat agar terbunuh. Nah, itu. Nah. Ya nasi nih, aduh, ndak sudah ndak ada aku apa ikon villa, ndak ada pilihanku soalnya. Bro, karena yang berbaris di bawah ini pun kayaknya Islam semua ini. Turunin mau tidur nih, ngantuk banget. Enggak, tidur di sini aja Bang Andre, aku temanin kok. Enggak ada kopinya, malas ah. Itu udah ada 16 tuh kopimu. Udah dikasih orang, udah bersyukur lagi. Terima kasih dong sama ikon villa. Makasih. Jadi punya kawan-kawan memang si Andre ini tahu bahwa Tuhan tidak mungkin dijamah sama manusia, apalagi dibunuh sama manusia. Alhamdulillah. Jadi kejujuran dari Bang Andre ini luar biasa dia. Gara-gara info itu dia marah dia kawan-kawan. Itu ngoceh dia sendiri deh. Ya sesuai. Bukan macam ada teman aku di samping ini ah. Oh. Andre, kenapa tidur sama laki-laki Bang? Hah? Lagi adu pedang Bang. Bang Andre. Yo. Kenapa tidur sama laki-laki? Ya emang masalahnya apa? Ya, aku penasaran aja sama isi kitab saudara di Galatia 1 nomor 23 itu. Apa dia bilang? 26. Bilang apa di situ? Marilah meninggalkan persetubuhan yang wajar kepada persetubuhan yang baru, yaitu persetubuhan yang tidak wajar gitu. Itu aja penasaran aku. Mohon maaf nih aku nanya aja. Artinya jangan homo gitu loh maksudnya. Iya, oh jadi Bang Andre tidur sama laki-laki ndak umum nggak? Ya otak lu yang berpikir kalau gua tidur sama laki-laki ngentot dia gitu kan, otak lu jangan. Enggak, aku takutnya ini. Enggak, otak lu yang salah, enggak, otak lu isinya itu salah gitu. Oh, iya. Aku nanya aja kok, jangan marah kok. Enggak, artinya kalau otak lu yang salah, lu jangan nyebarin. Bisa nyebarin ke gua gitu loh. Itu udah marah kawannya itu, udah mau cepat-cepat mungkin dia enggak sabar. Ini gua mau pakai dia bro, mau hantam dari pantat. Dia bilang, dia mau apa sih enaknya Bang? Katanya kamu gitu. Pakai dia. Iya, dia bilang apa sih enaknya Bang? Katanya gitu. Aduh parah nih. Kenapa abang nggak beli boneka aja, kan nggak ada masalah kalau abang beli boneka. Kalau abang pakai saya, kalau gua lapor nanti abang di penjara katanya. Tuh, mending nggak beli boneka mah. Kalau aku dekat-dekat situ aku. Ya lu orientasinya ke seks dulu, malas gua. Ayo ikon villa. Teman-teman Kristen yuk naik yuk, temani Bang Andre. Nggak ada semangatku kalau gini. Biasa gitu. Iya. Ini sih. Ayo Allahu Akbar. Cuma 4 ya. Bro, sorry gua mau main ini dulu, main slot nih ya. Iya boleh, silakan lanjut. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Itu aja Bang Andre. Udah bagus itu kamu punya diskusi tadi. Berarti Tuhan tidak boleh jadi yang tidak mulia. Karena kalau nanti jadi yang tidak mulia dia kan nanti terhina kayak manusia. Enggak begini bro, lu pahami dulu bahasa saya. Di dalam kapasitas sebagai Tuhan, bisa aja dia tidak jadi mulia loh, bisa karena dia Tuhan loh. Yang jadi persoalannya, yang bukan Tuhan ini pura-pura jadi mulia, itu pertanggungjawabannya bahaya gitu loh. Contohnya begini. Sekarang ketika Tuhan menjadi yang tidak mulia, wajar tidak Bang? Dengar saya, analoginya begini loh, yang saya orang kaya umpama kata, atau Anda lagi jadi orang kaya. Bukan ibarat orang kaya Bang, orang gila. Saya orang waras jadi orang gila gitu, baru cocok. Orang gue yang bikin analogi, kau jadi kaya motong. Ya udah kau bicara lah kalau yang enggak, ini dia bilang baik-baik aja.
Udah, maksud saya mau buka tingkap-tingkap pemikirannya biar Anda itu menaiki. Ya kalau itu Bang, aku juga bisa kalau itu. Tapi biar Anda itu begini loh, menaiki tangga-tangga narasi, pikiran, kronologis seperti gitu loh. Jangan Anda tiba-tiba naik tangga, pengen naik tangga. Lihat lift, mau pengen naik lift. The Bluetooth device is ready to pair. Gitu loh. Rento, selamat pagi Rento. Rento, selamat pagi. Oh, Rento. Selamat pagi, Rento. Tuh. Oke, sambung, Andre. Sekarang kalau Tuhan yang waras tiba-tiba jadi Tuhan gila, wajar nggak? Aduh, dia... Kok sederhana kau bicara begini, Tuhan yang waras. Ketika kau berbicara Tuhan, kau bicara yang waras. Emang ada Tuhan yang tidak waras? Ya makanya ini tidak mungkin kan? Kamu sendiri Ya sekarang mengakui kok. begini loh. Jangan juga argumenmu begini. Ketika Tuhan yang waras, di satu sisi kau percaya bahwa Tuhan itu adalah orang waras. Oh iya, bukan orang Tuhan itu Bang Andre. Kenapa di tingkat pemikiran berikutnya kau bicara begini? Ketika Tuhan yang waras itu, Bang Denny, selamat pagi Bang. Otaknya konslet. Ya nanti kita sambung ya, bentar aku sapa dulu tamu. Denny, selamat pagi. Aduh, mana sih? Oke. Sekarang ketika yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa, kan kamu bilang bisa saja dia Maha Terhina, kan itu punya tadi ya. Nah sekarang ini sama dengan ketika yang tidak waras kemudian jadinya. Wajarkah ketika ada Tuhan yang dipanggil Maha tidak waras? Itu aja kok. Kalau Bang Andre bilang sudah wajar ya, nauzubillah Bang, lebih susah itu orang mau masuk Kristen kalau begitu, karena tidak waras saja diperjalan sebagai Tuhan. Begini. Ketika Tuhan waras, ada saja yang memanggil dia tidak waras. Begitu? Ya siapa? Gitu ya. Itu artinya segi pandang manusia. Bukan memanggil, tapi Tuhan menjadi kan? Iya. Diana, wajar tidak ketika ada satu orang jalan-jalan, aku Tuhan, tapi dia gelandangan, pakainya robek-robek, minta-minta nasi gitu. Nggak ada loginya, komparasinya terlalu sederhana. Coba ya kasih yang intelek dikit lah. Loh itu paling tahapan yang tertinggi itu. Itu di tangga yang paling teratas loh itu. Ini kalau carta lagu Bang Andre, ini boleh menjadi juara satu loh di seluruh dunia ketika dibahas tentang Tuhan yang... Anda membandingkan antara gajah dan semut. Ketika semut masuk di kuping gajah, gajah mati, Anda percaya? Kan lelucon itu loh. Lo percayalah, di Islam ada kisahnya kok. Hanya karena Anda melihat begini loh. Begini loh ya. Gajah kan kita udah tahu dia maha besar, gede. Terus Anda mengkomparasikan, Anda kan gajah jadi semut lah. Terus apa bingung gajah jadi semut pula? Yang lurus kalau ngomong apa gajah jadi semut? Begini loh. Ketika lu bicara gajah, lu bicara semut juga kan yang begitu. Loh kalau gajah, enggak mungkin bercampur gajah sama semut. Komparasinya begini, ketika Anda bicara gajah, terus tiba-tiba kau bicara semut, terus nanti lo ambil belokannya. Sekarang ada bisa semut nggak gajah masuk di gajah semut? mati loh. Enggak begitu narasi berpikirnya. Ya, sekarang kalau gajah bisa nggak masuk di perut semut? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau Tuhan yang di Bible Anda tertulis kalau turun di dunia ini, langit ini pun pecah, bisa nggak masuk dalam perut? Coba ulang gimana coba. Di dalam kitab saudara tertulis di 2 Tawarik 2 nomor 6, siapakah yang mampu mendirikan mizbah untuk Tuhan di bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Ya. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan. Nah kamu sekarang sudah paham bahwa yang namanya gajah pun tidak boleh masuk ke dalam perut semut. Bagaimana dengan Tuhan yang kebesarannya itu mengatasi segalanya boleh masuk di perut? Oke, dengarin ya. Itu artinya kalau Tuhan turun di dalam kemuliaannya, sebagaimana Tuhan
sebagai memang dia Tuhan. Bang, yang dilahirkan oleh perempuan itu bukan kemuliaan, Bang, itu kekotoran, Bang. Dengar dulu kawan, dengar dulu. Ini yang motong-motong begini masang. Enggak yang logis lah kalau ngomong. Jangan bilang turun sebagai kemuliaan. Logisnya begini loh. Jangan. Kasih kesempatan untuk aku bicara. Kau jangan menilai pekerjaan yang belum selesai. Lu dengar dulu saya bicara, baru lu potong. Ya makanya kalau pekerjaan itu Bang biar tuntas, jadi siap pekerjaannya terus bagus. Jangan direp diulang-ulang kan gitu. Ya tapi belum selesai, bagaimana kau menilainya? Ya kita boleh sudah nampak. Contoh nih satu penggaris nih. Kau so tahu itu loh. Enggak, sekarang gini, perjelas dulu kemuliaan yang turun atau kedagingan. Coba perjelas dulu deh. Oke, kedagingan Tuhan atau kemuliaan. Tolong jangan dipotong ya. Gimana? Ya. Di dalam kitab Tawarik, Anda sudah menyebutkan tadi. Saya simpulkanlah dengan kayat mata. Boleh ya? Kayat mata pula. Apa ini kayat mata ini Bang? Perkataan baru atau perkataan roh? Kayat mata ini. Iya bicara, orang bicara kau bicara juga. Bang, kamu ini mengantuk, terlalu mengantuk kah sampai ada kayat? Apa ini kayat-kayat ini? Makanya gue malas bicara sama lu, makanya gue dengar aja lu bicara lah. Nah, kumur-kumur soalnya Cemana kita mau dengar kalau kumur-kumur Bang? Pakai kayat sebagai kayat lah, apalah ini? Kasat mata, kasat mata dibilang. Itu sebenarnya mau pengen ajak saudara supaya derajat berpikirnya itu naik sedikit. Oke, baik. Sekarang lanjut. Tapi entah mengapa kau selalu menghalangi, itu yang bikin gua kesel sama lo. Baik. Oke, aku kasih izin nih. Jadi yang Tuhan itu yang turun itu apa, Bang Andri? Kemanusiaan atau turun ke perut Maria itu adalah? Oke, kita sepakat kalau Tuhan turun sebagai Tuhan, manusia nggak sanggup atau bahkan mungkin mati lihat dia. Betul, Keluaran 33:20 betul. Oke. Tetapi dia harus menseratakan dirinya seperti manusia supaya bisa diterima oleh manusia. Setuju nggak? Oh, enggak aku setuju Bang. Tidak ada tertulis begitu Bang. Ya itu kata otakmu, kata pikiran saya begitu. Nah makanya Bang, tidak ada tertulis, jangan dibilang lah. Kan aku pakai ayat tadi, masa ayat kamu bantah dengan makanya otak? Saya bilang saya nggak mau sembah Tuhan yang sombong. Ketika dia bertata bertiga begitu-begitu aja, nggak pernah mau ngunjungin, nggak pernah mau merendahkan diri manusia. Bagaimana saya kenal dia? Itu. Oh Bang, begini loh. Coba aku tanya Yesus, ya, apakah Tuhan itu boleh turun ke dunia? Di dalam 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, bahkan tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Lalu sekarang coba aku tanya, Tuhan itu di mana sih? Matius 18:19, di surga katanya, bukan di dunia. Nah sekarang yang turun ini menurut Bang Andri boleh, tapi aku tanya itu dari ayat mana itu? Kalau sudah dari akal sendiri Bang, pakai nalar sendiri, ini kan bukan ranah edukasi sudah kalau begitu, ranah pembohongan namanya. Kalau ranah pembohongan, kalau kau bilang ranah pembohongan, hanya orang-orang yang berbohong lah yang memahami tentang itu. Betul, makanya hanya Bang Andri yang paham. Coba ditanya netizen nih yang 1000 lebih orang di bawah, mana ada yang paham itu? Ada yang paham itu? Begini. Ikhwan fillah, bahwa Tuhan itu turun kedagingan, makanya dia harus jadi manusia. Coba paham nggak Ikhwan fillah? Enggak. Kenapa? Tidak ada tertulis di Bible begitu. Coba kita bicara tentang apa klasifikasi piramid ya. Artinya kita bicara dari atas nanti kita turun ke bawah, boleh nggak? Mengerti nggak maksudnya? Nggak usah lagi ke piramid Bang. Ini aja pokoknya terus Tuhan aja punya. Anda mau bicara dari bawah apa kalau kita lihat piramid atau gunung? Ya Bang, kalau cerita atas bawah itu kamu berdoa sudah dibeli itu silakan atas bawah. Kau bicara dari puncak gunung turun ke lereng terus ke kaki gunung, apa mau bicara dari kaki gunung ke atas? Coba lo pilih yang mana? Iya, sekarang ini poinnya ketika Tuhan kamu bilang turun menjelma jadi manusia,
Yang turun ini apa? Tuhan langsung atau apa? Atau manusia yang turun? Kok pertanyaannya begitu? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, ya dia harus jadi manusia dong. Jadi manusia. Jadi Tuhan itu manusia gitu. Ya. Jadi Kenapa ternyata masalah? Tuhannya Bang Andre sama Masalah. teman Kristen punya Tuhan manusia begitu? Ya. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Aku cuma mau tanya kok. Iya, aku yang jadi- ini jadi manusia. Masalah enggak menurut Anda? Ya, jadi Tuhannya Bang Andre manusia. Ya. Ternyata kalau Maria Bang, Tuhannya Maria itu manusia bukan? Manusia. Oh, Maria juga menuhankan manusia gitu. Iya, betul. Jadi Maria ini Tuhannya anaknya juga begitu. Iya, betul. Jadi ketika anak-anak ini masih kecil, waktu Maria menyuapin bubur, gimana itu Bang? Masuk akal enggak? Tuhan, makan Tuhan gitu ya Maria ya? Ya, bahkan Tuhan lahir dari apa barangnya Jangan si itu Maria. Bang, jangan itu Enggak, penghujatan nanti. kau bicara, kalau kau mau bicara jahat begitu bicaranya. Jangan tanggung-tanggung. Kamu yang bilang kok kamu tantrum sendiri gimana? Enggak, gua buka otak lu. Kalau kau otaknya begitu, gua bahwa Tuhan pun lahir dari barangnya si Maria itu. Astagfirullahaladzim, jangan itulah Bang. Ya, Ada yang begitu logis-logis kalau saja. kau mau ngomong, begitu jangan tanggung-tanggung. Ya, Otakmu jadi kan begitu. gini Bang Andre, ya itu kan kamu sudah kasih tahu sama netizen di bawah ya. Jadi punya netizen Ya, sudah kau tahu. bicara Bang Andre sudah jelas. ragu-ragu kau. Iya, aku tidak mau menghujat Bang, itu menghujat namanya itu. Itu bukan menghujat. Tuhan tahu kok apa yang gua ngomong. Tapi kau lah yang pura-pura. Bayangkan kawan-kawan, dia bilang itu yang Tuhan lahir dari situ bukan menghujat. Coba kalau kita yang begini berpikir. loh. Ini fakta bahwa manusia lahir dari kelaminnya perempuan. Ya, oke. Sekarang Ketika intinya gua itu bilang- sudah kita Enggak, benar. dapat. Begini, ketika gue bilang Tuhan itu manusia, emang Tuhan itu memang ketika jadi manusia itu lahir dari si Maria punya barang kok. Terus apa yang menjadi masalah di situ? Fakta itu kok. Jadi yang tadi itu Bang Andre, yang dia bilang tadi tidak terlihat bersemayam dalam terang yang satu-satunya itu siapa dia? Gimana? 1 Timotius 6:16 tadi kan dia bilang dialah satu-satunya yang tidak takluk sama maut, tidak mati maksudnya. Ya. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Itu siapa itu? Yesus. Hah? Oh Yesus Yesus. itu indah ditakluk oleh kematiannya? Enggak. Yesus indah bisa dihampiri sama manusia ya? Enggak bisa, dia mati, dia bangkit. Bukan masalah bangkitnya, indah dihampiri sama manusia gitu. Bisa dihampiri. Bisa dihampiri. Berarti Ketika dia ayat yang lain. Enggak, bisa dihampiri oleh manusia ketika setelah terjadi sama dengan manusia. Tapi Yesus yang ngomong kok, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut kan gitu. Iya, memang tidak tahu lama maut. Nah, siapa dia itu? Yesus. Loh, jadi Yesus bilang dirinya tidak takluk sama maut begitu? Iya, buktinya dia mati, dia bangkit. Loh, kalau itu Bang dibangkitkan kan dia itu bukan bangkit sendiri dia. Nah, disitulah kurangnya otak kau Nah, itu. indah menurut Bible loh, Kisah 2:32, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan dia dari Yesus dari kematian gitu. Masa Bible Anda sendiri kamu bantah Bang Andre? Gimana sih kamu jadi Kristen? Ketawa ah. Bang, udah ngantuk nih bang, udah ngantuk lapar dan begini. Enggak apa-apa, kita ngobrol santai aja ini. Nah sekarang agak-agak nih. Begini. Kau kasih pertanyaan yang kronologis, jangan Ya pertanyaan. itu aja kita sambung. Tadi Kasih Maria. pertanyaan yang ada bobonya, jangan ece-ece. Emang langsung yang ece-ece pertanyaan. Oke. Kita sambung aja. Tadi Maria menyuapin penciptanya, betul? Enggak, tadi aja kan gua bicara tegas. Si Yesus itu lahir dari, alat kemaluannya Maria. Terus kau merasa, aduh berdosa, aduh. Kenapa sih kau? Enggak boleh lah ngomong begitu Bang. Kenapa? Iya, kenapa gua? Kalau memang dosa gua yang tanggung. Indah Lu itu mau tanggung? menghina namanya itu Bang. Enggak ada urusan, dosanya gua yang tanggung. Kenapa emang kalau begitu? Iya, masalahnya udah diterima sama Iya, Kristen yang lain itu. Kalau saya ngomong begitu, saya nanggung dosanya. Terus apa masalah buat lu? Iya, silakan lah kalau kamu tanggung. Cuma saya Ya, memperingat aja. artinya lu jangan banyak ngomong kan gitu maksud gua. Silakan aja ngomong kan. Tapi ya kalau aku enggak sampai ke situ lah. Nah sekarang ini
Menurut Bang Andri ini ketika Maria ini kan Yesus bertumbuh besar nih, pasti diajari ngomong dong. Tuhan, Bro. Sorry, saya gitu ya. Wajar kan? Gua mau tidur ya. Enggak, gua mau tidur. Ada kerjaan nih, benar. Jangan dulu lah Bang Andri, santai aja lah kita. Santai dulu. Tuhan, ABC begitu ya, Maria mengajar Tuhannya ya. Bang Andri. Sebagai manusia tentu diajarin baca, diajarin bicara gitu loh. Tapi katanya tadi tidak terlihat sama manusia. Gimana sih Maria ngomong sama dia? Kan saya sudah bilang menjadi manusia. Ya tapi dia bilang ini, masa dia manusia dia ngomong. Dialah yang tidak takluk sama maut. Yohanes 5:37 bahkan dia sebut Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dia bicarakan dirinya sendiri gitu? Dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah ini manusia ini yang ngomong. Masa ada satu manusia ngomong yang bukan manusia gitu? Gimana sih? Sebagai manusia dia harus ngomong begitu. Nah itu kepada siapa dia ngomongin itu? Kepada sesama manusia. Oh sesama manusia tidak dilihat oleh manusia gitu? Iya. Loh, tidak pernah ada sejarah Bang manusia sesama manusia ngomong aku tidak boleh dilihat oleh manusia. Apaan sih? Enggak begitu analoginya. Loh kamu bilang tadi kok manusia ngomong supaya tidak dilihat oleh manusia. Enggak. Ini Yesus yang bilang loh. Begini. Ya. Sebagai manusia dia berbicara tentang bahasa manusia, tentang apa yang dimengerti manusia. Jadi bahasa Tuhan seperti apa? Coba jangan kalau bahasa Tuhan. Jangan dipotong. Tetapi isi bicaranya adalah ketuhanan. Ngerti nggak? Ketahanan? Ketuhanan bukan ketahanan. Okay. Emang ketahanan pangan apa dulu? Lanjut. Terus. Ngerti ya. Artinya badannya, raganya manusia, tetapi rohnya itu ketuhanan gitu. Bisa nggak sih seperti itu dipercaya menurut Anda? Nggak bisa Bang, kalau tidak ada tertulis. Mana ada di dalam Bible itu manusia punya roh ketuhanan Bang? Iya, kalau namanya iman kan sesuatu hal yang nggak bisa dilihat, tapi nah sekarang ini Bang Andri pernah mikir nggak imanku ini sesuai nggak dengan pengajaran kitabku gitu? Pernah nggak? Enggak pernah mikir. Oh pantasan Bang Andri. Ternyata ketika aku buka Bible Anda Bang Andri, siapa Yesus ini yang tadi aku jelaskan utusan Tuhan dia. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Begini bro, begini. Kalau aku mikir, aku harus banyak baca dulu, banyak tahu dulu sebuah kitab baru gua percaya Tuhan. Umur aku nggak sampai, lama-lama aku umur yang gak kuat tiba-tiba saya mati. Cuma 4 tahun belajar Bible, tapi aku boleh masuk Islam Bang Andri. Gak apa-apa, bagus lah itulah. Enggak sampai mati, tapi kebanyakan dari teman-teman Kristen bahkan Bang Andri mengakui bahwa Bible tidak pernah dibaca. Yang kalau dipercayakan kan, itu iman. Kalau kita kan namanya percaya itu, tapi tidak melihat percaya, ya itulah. Iya, sebab itulah Bang Andri dalam diskusi seperti ini Bang. Kenapa? Begini, kita sibuk ngurusin dunia, belajar matematika, biologi, apa biar dapat makan, biar dapat kerjaan gitu loh. Ya, gitu. punya sebab itulah dalam diskusi Bang seperti ini gantian. Artinya begini bro. Nanti dulu gantian dulu. Dengar sayang. Lupa menanggapi. Dengar. Kalau saya dalam hidup saya menghabiskan waktu untuk belajar matematika biologi supaya saya pintar, nanti dipekerjakan dapat makan, terus saya hidup. Tuhan itu senang loh. Artinya saya nggak ngerampok, nggak maling gitu. Iya, tapi kamu salah bertuhan soalnya. Yesus bilang dia utusan Tuhan, tapi kau bilang Tuhanmu Yesus. Gimana itu? Saya nggak mau bicara inti-inti kayak gituan. Kalaupun gue bicara, lu nggak akan campur. Saya mau saya lebih senang Bang kalau berdialog sama aku menggunakan kitab. Tapi kalau menggunakan iman Bang, aku sadar, anak-anak kecil itu, Bang Andri gantian dong ngomongnya.
Gantian kita ya. Anak-anak kecil bang, kalau soal ngomong saja bang, lebih jago dia itu, anak kecil itu. Tapi yang namanya kita berdialog, kenapa tidak boleh sembarang ngomong? Sebab itulah tujuan kami ini berapologet, menyadarkan orang-orang Kristen. Bukti ini Bang Andri, kamu yakin sama aku, nanti banyak Kristen yang nanti jumpa kamu dan tidak puas hati ini. Apa yang kamu katakan di sini, di samping tidak sesuai dengan Bible, juga tidak diterima sama orang-orang Kristen. Contoh kamu katakan sampai kepada kemaluannya Bunda Maria kamu sebut. Bahkan kau akui Tuhanmu manusia. Kira-kira siapa yang menerima Kristen Tuhannya manusia? Nah, walaupun memang faktanya Yesus itu manusia kan. Tapi ketika kau ngomong begitu, maka apakah itu dipercayakan sama orang-orang Kristen? Kau nanti jadi masalah. Bukan aku hanya meluruskan. Maka tujuan kami di sini berapologet adalah menyadarkan orang-orang yang mencari isi kitabnya, bukan mencari isi pikirannya seperti Bang Andre. Gitu. Nah silakan kamu lagi ngomong, Ketian. Buka mute-nya Bang Andre. Ya. Bang Andre, buka mute-nya. Gantian kita ngomong. Aduh, tidak ada soalnya. Tidak ada yang lain soalnya. Ini semuanya begini, ini rata-rata. Ini siapa yang mau naik ini soal? Banyak kali ini. Ini siapa ini? Oke, Kores. Bang Naga. Bunda Zuma, masih ada kah? Aduh, tinggal aku sendiri nih. Nora. Aduh, Ikon Villa, aku izin dulu ya kalau gitu ya. Udah tidur semuanya ini kok. Udah pukul 4. Aku mesti rehat dulu. Tidak apa-apa. Sebenarnya diskusi itu kadang-kadang kita ikut alur mereka agar kita paham apa yang mereka mau sampaikan. Tapi teman-teman Kristen kalau dibiarkan ngomong macam yang tadi itu kita iya-iyakan sampai dia sampai dia kaburi sendiri ajarannya. Ajarannya sendiri dia nistakan. Nauzubillah. Oke, Ikon Villa semuanya aku izin pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Diambil hikmahnya yang benar itu dari Allah. Kalau ada salah-salah itu dari aku sendiri. Terima kasih Ikon Villa atas hadirnya semua. Saya istirahat dulu sebab besok kita mau kerja soalnya. Aku izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.